Anggota tim kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif mengatakan bahwa Ahok dalam keadaan baik di Makobrimob. Ahok menghabiskan waktu dengan menulis dan berolahraga. Ahok sudah ditahan selama sepekan. Selama ditahan hanya beberapa orang yang bisa menjenguk Ahok. Tim kuasa hukum Ahok menyatakan kondisi Ahok baik. Mereka menyatakan Ahok banyak menggunakan waktunya untuk merefleksikan pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Ahok juga banyak berolahraga. Enggak, jadi dalam beberapa hari beliau di dalam tahanan, pertama beliau mencoba mengkapitalisasi inspirasinya itu untuk menulis tentang bagaimana proses pengalaman beliau jadi kepala daerah, gubernur. Kedua, menulis soal perjalanan politiknya. Lalu yang ketiga, membuat catatan-catatan harian bagaimana dinamika di internal. Seorang ibu menangis histeris sambil menciumi foto Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta. Ia tak kuasa menahan kesedihan lantaran tidak terima Ahok di penjara. Dengan mengenakan kerudung dan pakaian bernuansa merah putih, ibu ini menangis histeris saat melihat foto Ahok dalam sebuah poster di Balai Kota Jakarta. Ia berkali-kali menyebut nama Ahok sambil sesekali menciumi foto Ahok. Hal itu sontak menarik perhatian sejumlah pengunjung di Balai Kota. Para pengunjung pun langsung mengabadikan momen itu dengan gawai masing-masing. Poster tersebut diketahui merupakan poster kiriman warga sebagai tanda dukungan untuk Ahok. Selain foto, dalam poster tersebut juga terdapat tulisan agar majelis hakim membebaskan Ahok. Pemprov DKI Jakarta menambah petugas Satpol PP untuk menertibkan kawasan Tanah Abang. Ya, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meminta warga DKI ikut menjaga ketertiban Tanah Abang. Penertiban dilakukan akibat pedagang yang berjualan di jalan dan trotoar. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat memastikan penambahan jumlah petugas Satpol PP untuk ketertiban dan memenuhi hak pejalan kaki. Jarod juga meminta pedagang di Pasar Tanah Abang taat hukum dan menghormati hak orang lain. Ini kan sebetulnya maraknya itu berulang. Menjelang puasa, menjelang lebaran pasti berulang. Ya. Itu saya sudah cek kemarin, ada banyak modus. Kadang-kadang pedagang di dalam kerjasama dengan yang di luar, dia menjual dagangannya di luar, ya. Jadi istilahnya dia menghadang konsumen, ya, untuk supaya bisa beli di luar, ya, tidak masuk di dalam pasar. Maka tetap kita tertibkan dengan tegas dan kita jaga, ya. Sudah mulai kemarin hari ini, ya, itu terus menerus sampai nanti menjelang puasa kita jaga, dan hari ini kita beri tambahan personil Satpol PP untuk menjaga. Pemprov DKI Jakarta belum lama ini melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang menggelar lapak yang memakan badan jalan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Yana, bagaimana kondisi Tanah Abang pasca penertiban PKL di sana?
Ya sih, hingga pagi ini kami memantau memang belum ada penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP karena memang penertiban sendiri baru akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi nanti. Tepatnya adalah usai petugas Satpol PP melakukan apel pagi. Adapun beberapa hingga pagi ini juga kami memantau hanya beberapa pedagang yang memang masih menggelar dagangannya di sepanjang ruas jalur pejalan kaki di kawasan Pasar Tanah Abang ini. Karena mereka mengaku juga memang pembeli lebih tertarik untuk membeli dagangan di sekitar kawasan trotoar ini karena dinilai aksesnya yang lebih mudah dibandingkan harus masuk ke dalam kios-kios yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang sendiri. Namun juga beberapa pedagang mengaku tidak menggelar dagangannya di sepanjang ruas jalur trotoar ini karena dikarenakan mereka juga mengetahui bahwa penertiban akan selalu dilakukan oleh petugas Satpol PP pada setiap harinya. Adapun memang dari petugas Satpol PP sendiri juga selalu bersiaga setiap harinya hingga pukul 5 sore nanti. Pedagang yang menggelar dagangannya di kawasan trotoar sekitar Pasar Tanah Abang ini memang dari beberapa yang berada dari luar lingkungan Pasar Tanah Abang, namun juga tidak sedikit dari pedagang yang memiliki kios di kawasan Pasar Tanah Abang. Terlebih lagi, ini memang merupakan momen-momen menjelang bulan Ramadan yang dinilai para pedagang juga di kawasan Pasar Tanah Abang ini meningkat pengunjungnya untuk berbelanja kebutuhan menjelang bulan Ramadan ini ya sih. Ya, lalu selanjutnya bagaimana dengan kondisi lalu lintas di lokasi tersebut, Yana? Ya sih, kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang ini memang cenderung padat dan juga ini menyebabkan beberapa kemacetan di beberapa titik. Namun memang hal ini bukan dikarenakan ada banyaknya pedagang yang menggelar dagangannya di kawasan trotoar ini, namun dikarenakan banyaknya angkutan umum dan juga beberapa ojek yang berhenti menunggu penumpangnya, dan juga ini dikarenakan banyaknya arus masyarakat yang keluar dari stasiun Tanah Abang sehingga ini menambah kemacetan tersendiri. Namun hingga pagi ini juga kami memantau belum ada dari petugas penertiban lalu lintas yang melakukan upaya penertiban lalu lintas, dan apalagi bila memang nantinya hingga siang hari sudah banyak pedagang kaki lima yang memang masih nekat untuk menggelar dagangannya di sekitar kawasan ini, dinilai akan menambah kemacetan di kawasan Pasar Tanah Abang ini ya sih. Baik, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jala melaporkan langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih pemirsa, kita kembali di News on the Spot. Menghindari adanya petugas parkir liar yang ada di RPTRA Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah sistem parkir dari mesin parkir meter menjadi sistem gate atau gerbang. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Muhasin Jalal dari RPTRA Kalijodo. Ya Tezar, pantauan siang ini apakah sistem gate ini sudah diberlakukan? Ya, kalau memang untuk siang hari ini, untuk hari ini sendiri sistem baru atau sistem gate yang nantinya akan diterapkan di kawasan perparkiran RTH Kalijodo ini belum aktif, Carlos, meskipun kami pantau memang mesin ini sudah terpasang, ada 2 buah gate di depan sana, kemudian juga 2 gate di pintu keluar RTH Kalijodo. Meskipun memang gate ini sudah terpasang, namun ini dikatakan oleh pihak petugas Dinas Perhubungan yang ada di sini, mereka mengatakan bahwa ini belum diaktifkan dan diprediksi bahwa nanti pekan depan sistem ini mulai diberlakukan untuk menggantikan sistem yang lama, yakni sistem elektronik atau parkir terpadu elektronik yang memang mesinnya sendiri hingga saat ini masih ada di sini, ada sekitar 2 buah dari mesin parkir elektronik sendiri yang memang nantinya akan dicabut setelah sistem baru ini diaplikasikan di kawasan RTH Kalijodo. Dan memang Dinas Perhubungan sendiri sementara ini masih menggratiskan untuk mereka atau para pengunjung yang melakukan berkunjung ke RTH Kalijodo untuk parkir di kawasan ini diberlakukan
penggratisan ini selama masa uji coba sebelum nanti akhirnya sistem ini diberlakukan. Dan memang Dinas Perhubungan sendiri menyatakan bahwa nantinya sistem ini sendiri diklaim akan menurunkan potensi adanya parkir liar di kawasan Kalijodo, termasuk juga ada aksi premanisme. Memang yang sebelumnya banyak dilaporkan oleh warga yang berkunjung ke kawasan Kalijodo. Sementara itu memang Dinas Perhubungan juga nantinya berencana akan menggaet Karang Taruna dari pemuda-pemuda Karang Taruna yang ada di kawasan Kalijodo ini untuk menjadi juru parkir. Jika nantinya sistem ini diaktifkan, kemudian juga Dinas Perhubungan juga nanti akan bekerjasama dengan PT Bina Marga untuk meminjam wilayah di bawah kolong tol yang ada di dekat kawasan Kalijodo ini, sehingga nantinya kolong-kolong tol ini bisa dijadikan kantong parkir jika kemudian kawasan Kalijodo ini penuh parkirannya, karena biasanya pada akhir pekan, Carlos, kawasan Kalijodo ini menjadi salah satu wisata alternatif bagi masyarakat Jakarta yang juga ingin tahu bagaimana perubahan rupa Kalijodo dahulu dan juga saat ini. Demikian, Carlos. Iya, Tesar, lalu apa kemudian tanggapan masyarakat dengan rencana pengubahan sistem parkir ini? Setiap ada perubahan tentunya ada pro kontra di dalam masyarakat, di mana kita tahu sendiri bahwa hingga saat ini memang belum ada tarif yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, tapi informasi sementara yang kami dapat bahwa nantinya sistem parkir dengan menggunakan sistem gate ini sendiri bersifat progresif, yakni untuk motor Rp2.000 per jamnya dan untuk mobil Rp5.000 per jamnya. Hingga saat itu kami belum mendapatkan informasi apakah nanti ada batas atas terkait dengan sistem progresif ini, tapi jika kemudian sistem ini yang digunakan adalah sistem progresif, masyarakat juga banyak yang agak keberatan dengan sistem ini karena nantinya parkir di Kalijodo ini akan semakin mahal karena ini ditentukan oleh berapa lamanya Anda parkir di kawasan Kalijodo ini. Dan memang untuk idenya sendiri, untuk tujuan dari adanya gate ini sendiri, mereka mengapresiasi bahwa nantinya premanisme dan juga aksi pungutan liar juga tentunya akan dapat diminimalisir dengan adanya sistem ini. Tapi untuk tarifnya, mereka sendiri sedikit mengkritisi jika kemudian tarif progresif ini diberlakukan. Dan berikut adalah beberapa opini dari masyarakat terkait dengan penggunaan sistem parkir gate ini. Ya kalau soal itu sih gimana ya, kalau kita bikin di baratnya 2.000 per jam ya kan kayaknya nggak cocok gitu. Nah, tapi kalau 5.000 ya standar lah. Itu kita udah seharian gitu. Saya pernah parkir juga di sini mobil. Saya kira pakai itu juga nggak relevan lah. Ya kan, kalau saya sih pengunjung maunya ya coba tolong bagaimana lagi gitu merubahnya parkirannya gitu. Saya mau mengikuti aja. Tapi enakan sistem ngambil karcis gini apa sistem langsung bayar tuh, Pak? Ya sistem langsung bayar lah. Langsung bayar dengan iya.